Duh, cakep banget sih Poco F3 putih. Lalu gue pun beli. Udah, gitu doang tanpa banyak pertimbangan. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Gadget, fotografi, desain, dan marketing. Suka dengan tema tersebut, subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi nggak ketinggalan video berikutnya. Jujur, membeli Poco F3 ini buat gue adalah keputusan yang jauh dari kata rasional, tapi lebih ke emosional. Gue cuma ngeliat dan mikir, aduh kok Poco F3 yang putih nih cakep banget ya. Mulai dari pada saat launchingnya hingga pada saat teman-teman reviewer bikin video unboxing atau reviewnya, impresi itu pun muncul lagi. Tuh kan, cakep banget Poco F3 warna putih, beli ah. Wajar gak sih beli HP atau barang apapun lah yang sifatnya fungsional tapi motivasinya based on emotional? Semua akan gue bahas di video ini. Jadi gue akan lebih banyak dan in-depth mengupas aspek desain dan sedikit sampel foto serta video. Jadi buat kalian yang ngarep ini akan jadi video review biasa, di mana video akan dimulai dengan video unboxing, dilanjutkan dengan tes core Antutu, lalu diakhiri dengan Genshin Impact. Silakan tutup video ini sekarang dan cari jenis video tersebut di channel-channel lain. Udah banyak kok. Tapi buat kalian yang tetap tertarik untuk menonton video ini, yuk kita mulai kuliah hari ini. Oh iya, buat kalian yang baru klik video ini dan datang ke channel ini, gue ucapkan welcome, selamat datang. Di channel ini gue membahas konten teknologi yang nggak melulu tentang unboxing, impresi, atau review, tapi gue tarik ke berbagai macam aspek seperti desain, marketing, psikologi, bahkan filosofi. Mudah-mudahan bisa menjadi penyegaran di antara konten teknologi yang udah ada dan keren-keren. Guys, break sebentar. Sebelum lanjut videonya, gue mau ngenalin ke kalian satu aplikasi yang bermanfaat banget nih. Buat kalian yang kayak gue, sering banget dapet telepon dari nomor nggak dikenal, dan pas diangkat ternyata itu spam dari telemarketing bank, kartu kredit, pinjaman online, atau yang sering gue alami juga adalah telepon dari penipuan online. Nah, males banget ngangkat telepon dari pihak-pihak tersebut. Akhirnya, gue nggak pernah ngangkat telepon kecuali emang nomornya gue kenal. Tapi akhirnya telepon-telepon yang memang penting malah nggak keangkat. Misalnya, dari teman yang pakai nomor lain, calon klien yang approach buat kerjasama, dan yang paling sering terjadi juga adalah telepon dari ojek online yang nganterin orderan buat gue. Nah, sekarang gue udah install Truecaller yang bisa mengidentifikasi panggilan yang masuk. Jadi pada saat ada yang nelpon, kalian bisa langsung tahu itu panggilan dari siapa dan kalian harus angkat atau enggak. Aplikasi Truecaller ini adalah salah satu aplikasi spam blocking paling populer di dunia dengan lebih dari 270 juta pengguna bulanan. Jadi siapapun yang menelpon kalian dan dari manapun di dunia, apakah itu pakai telepon rumah atau mobile, kalian bisa langsung mengidentifikasi. Dan karena ini bentuknya adalah community spam reporting dan identifikasinya bersifat real time, jadi kalau banyak pengguna yang lapor, maka aplikasi Truecaller ini akan melabelnya sebagai spam dan melindungi pengguna dari nomor tersebut. Beberapa fitur dari Truecaller ini antara lain, 1. Blocking otomatis untuk nomor spam yang sering menghubungi dan kalian bisa kustomisasi spam list kalian sendiri. 2. Fitur SMS atau chat yang bisa mengidentifikasi dan mengelompokkan inbox chat ke dalam kategori seperti personal, bisnis, finansial, dan spam. 3. Mengidentifikasi nomor dari aplikasi pihak ketiga seperti WhatsApp. Buruan install guys, aplikasi ini tersedia di Google Play dan App Store. Jadi kalau setiap ada telepon yang masuk, langsung ketahuan siapa lewat warna caller ID-nya. Biru nomor biasa, ungu nomor layanan kurir atau ojek online, hijau untuk nomor bisnis yang terverifikasi, dan juga merah untuk nomor spam dan penipuan. Nah, kalau yang ini jangan diangkat, langsung report dan block aja. Oh ya, Truecaller dengan fitur-fitur yang gue sebutkan tadi itu gratis ya. Tapi kalau kalian mau fitur-fitur lain yang lebih lengkap, ada versi premiumnya juga kok. Yuk, langsung download aja sekarang, linknya ada di deskripsi. Sekarang kita lanjut lagi videonya, let's go. Buat gue seri Poco itu akan selalu jadi seri yang trying too hard buat jadi flagship wannabe dengan iming-iming SOC tinggi, harga murah. Semua di-killerin atas nama headline dan hype. Flagship killer, dan mid-range killer, dan apa memang harus selalu membunuh untuk mencuri perhatian? Sebagai praktisi komunikasi, nih gue kasih ide komunikasi. How about flagship inspired? Atau you'll think this is flagship. Experience dan image sebuah smartphone flagship dijadikan inspirasi atau aspirasi, bukan dibunuh. Membunuh bukan cara yang baik untuk memenangkan persaingan. Khususnya apabila tools yang digunakan untuk membunuh seringkali tidak sesuai ekspektasi. Again, ini dari perspektif gue aja. Oke lah, Poco series selalu memberikan spesifikasi yang tinggi melampaui harganya. Namun keseluruhan user experience tidak bisa dinilai hanya dari spesifikasi yang tinggi. SoC terbaru, refresh rate tinggi, panel layar bagus, dan lain-lain. Namun mampu atau tidak spesifikasi tersebut bersinergi dengan aspek-aspek lain seperti desain, software, dan user interface untuk bersinergi menyajikan user experience yang memuaskan. Because that's what flagship all about. All aspect of tech working and connecting with each other flawlessly to bring uncompromised, delightful experience.
Bukan cuma karena pakai SoC flagship terus udah ngarep dibilang flagship killer. Flagship wannabe kali ah. Kenapa gue mention hal ini? Karena ini sesuai dengan konteks yang ingin gue bahas di video ini, yaitu membeli barang yang sangat fungsional seperti smartphone, dalam hal ini Poco series yang menjual spesifikasi namun dengan motivasi yang emosional. Well, setidaknya ini yang gue rasakan pada saat gue milih Poco F3. Pada saat launching gue nggak terlalu merhatiin Poco F3 ini pakai SoC apa, refresh rate-nya berapa, panel layarnya apa, dan lain-lain. Dan gue nggak peduli juga. Bahkan hingga sekarang di mana Poco F3 jadi secondary phone, gue tetap nggak nyari tahu detail tentang spesifikasinya karena gue ingin fokus ke experience-nya. Yang pasti yang gue rasain sekarang, gue makin seneng megang-megang Poco F3 ini karena desainnya cakep banget dan user experience-nya di genggaman tuh enak banget. Faktor warna jelas berperan besar dalam impresi gue terhadap desain dari Poco F3 ini. Gue beberapa kali punya smartphone yang putih kayak iPhone XR atau iPhone 12 mini nih yang sekarang jadi daily driver utama gue. Dan putihnya Poco F3 ini yang paling cakep dan lebih ke arah putih gading. Calm tapi tidak kusam. Lebih bright tapi tidak sampai kinclong dan reflektif. And it's not just look good, it feels good. Sering banget gue gak sengaja ngelus-ngelus jempol gue di bagian belakang dari Poco F3 ini. Warna frame samping cukup bisa blend in dengan warna putih dari back cover. Dan di bagian tombol volume dan power, gue suka gimana frame seolah-olah mengunci bagian back cover. Small detail yang gue appreciate banget. Fingerprint yang menyatu dengan tombol power akan selalu jadi favorit gue dibanding dengan in-display fingerprint. Lokasi fingerprint ini seperti mencerminkan desain yang fungsional dan juga efisien. Instead of show off, yang hanya ingin membuktikan kalau kita udah punya teknologi ini. Fingerprint di bagian samping hadir diam-diam dan berfungsi pada saat dibutuhkan. Dibanding dengan tanda fingerprint di layar yang selalu ada dan lama-lama terlihat membosankan. Branding Poco terlihat proporsional secara ukuran dan warna, seakan tidak mencuri spotlight dari keseluruhan desain dari Poco F3 ini. Buat gue pribadi, idealnya memang tidak ada branding sama sekali di bagian belakang agar desain menjadi lebih clean dan premium. Namun gue ngerti tujuan branding masih diperlukan untuk brand muda seperti Poco. Di bagian desain kamera, gue suka gimana Xiaomi dan Poco menurunkan konsep desain dari kamera flagshipnya yaitu Mi 11 ke Poco. Ini good move. Buat gue nggak ada yang namanya desain buat mid-range atau desain buat flagship. Mau apapun segmentasi produknya, desainnya harus estetik dan communicate the brand. Dan menurut gue argumen, nanti nggak ada bedanya dong sama flagship. Kesian flagshipnya disamain sama kelas di bawahnya. Itu menurut gue agak konyol sih. Terpaksa gue harus kasih contoh Apple lagi. Mau iPhone X atau XR, ya bahasa desainnya sama. Mau turun ke SE yang lebih murah lagi, bahasa desainnya tetap sama. Dan desain kamera Poco F3 ini menurut gue refreshing. Seluruh elemen tampil dengan satu shape yaitu rounded, mulai dari lensa kamera dan frame-nya hingga housing-nya. Dua buah kamera tampil dengan lingkaran yang besar dan simetris, mengkomunikasikan bahwa kita harus memperhatikan bagian ini. Analisa dan impresi yang gue dapat secara pribadi lebih ke arah Poco sekarang lebih pede dengan kualitas kameranya. Tenang, nanti akan kita buktikan. Kalau ada satu hal yang bisa sedikit gue kritik adalah tulisan 48 megapiksel AI triple camera pada housing kamera yang gue rasa tidak diperlukan. Baik lagi, gue berbicara ini dalam kapasitas gue sebagai reviewer dan praktisi komunikasi. Kalau gue sebagai orang produk mungkin akan beda lagi. Desain udah, impresi selanjutnya adalah layar yang mantep banget buat nonton. Keterangan layarnya oke, dengan catatan indoor aja ya, kalau outdoor mah keok. Warnanya vibrant, high refresh rate hingga 120 Hz, buat gue sih nice to have lah. Kalau ada spesial, kalau nggak ada ya nggak kehilangan juga. Buat gue yang cukup krusial justru combo antara layar dan stereo speakernya untuk skenario entertainment, apakah itu nonton YouTube atau streaming film. Kalau ada satu hal aja yang bikin Poco F3 ini berasa flagship adalah haptic feedback-nya. Enak dan satisfying banget. Dan menurut gue ini strategi yang jenius buat bikin HP yang mid-range tapi berasa kayak flagship. Kenapa? Well, di smartphone most of the time yang kalian lakukan selain scroll adalah tapping dan typing kan? Nah, berikan experience yang menyenangkan, satisfying, dan yang pasti berasa banget flagshipnya dengan haptic feedback yang mantap. Ini top banget sih. Oke, sebagai menu utama di channel ini, kualitas kameranya gimana? Sebagai lini smartphone yang sering dibela oleh para pemujanya dengan pembelaan, Poco emang gak jualan kamera, udah dikasih SoC flagship, masih kurang aja. Gue akuin Poco F3 ini agak beda. Lini Poco yang sering gue review, salah satu kelemahannya memang hasil kameranya yang menurut gue mediocre. Well, selain dari desain-desainnya yang kurang menarik juga sih. Kecuali Poco M3 ya. Itu salah satu Poco dengan desain paling unik menurut gue. Hasil kamera dari Poco F3 ini menurut gue hitungannya bagus. Setidaknya paling bagus di antara Poco-Poco lain yang pernah gue coba. Walaupun kalau dibandingin dengan smartphone di range harga yang sama kayak Samsung Galaxy A52, kayaknya sih keteteran juga ya.
Nggak tahu deh, like dan komen aja kalau kalian pengen gue bikin perbandingan antara Poco F3 dengan Samsung Galaxy A52. Kamera Poco F3 ini akan perform sangat baik pada saat golden hours. Kelebihan utamanya adalah caranya menghandle exposure. Highlight dan shadow berada di tempat yang tepat, apalagi untuk shot-shot mid-range dan close-up. Kamera ultrawide-nya memang agak soft, tapi bisa dimengerti kalau penggunaan kamera ultrawide tujuannya memang point of view yang unik dan sudah pasti akan mengorbankan kualitas. Dan gue pun jarang banget pakai kamera ultrawide. Hal berikutnya yang perlu gue apresiasi adalah tuning atau color processing dari Poco F3 ini. Ini tuningnya jago banget. Warnanya akurat dan tidak lebay. Tone-nya lebih ke arah natural. Langit birunya pas, hijau tanaman dan tumbuhan juga pas. Kontras dan saturasi juga nggak ada masalah. Sedangkan dynamic range cukup lebar saat dihadapkan dengan situasi lighting yang sulit. Kelemahan dari kamera Poco F3 adalah nyerah kalau dibawa kondisi cahaya yang kurang ideal. Bukan malam loh ya. Cahaya remang-remang pun cukup membuat kamera Poco F3 keok dan hasilnya pun terlihat soft, grainy, lalu shutter speed diperlambat untuk mengakomodir cahaya yang masuk ke sensor. Intinya shoot pakai kamera Poco F3 mah di tempat yang terang benderang aja, dijamin hasilnya cakep. Hasil video gimana? Nah ini cakep dan stabil bahkan di resolusi dan frame rate tertinggi. Ini mantap bener. Ini baru namanya tanpa kompromi. Nih beberapa sampelnya gue kasih. Tes kamera belakang Poco F3 dan resolusi 4K 30 fps. Surprisingly very smooth. 4K 30 fps nya very smooth. Ini mantap banget nih. Ini gue lihat di monitor, lihat di layar HP ya. Di monitor yang lebih besar nanti kita lihat juga. Tapi 4K 30 fps aja udah stabil kayak gini sih, menurut gue sih keren banget sih. Dan color juga mantep. Oke, kayaknya gue suka nih sama nih HP. Again, kamera belakang 4K 30 fps. Oke, ini Poco F3 kamera depan. Resolusi gue turunin 1080p 30 fps. Surprisingly masih stabil juga. Nanti kita lihat di layar besar seperti apa. Dynamic range cukup lebar. Exposure mantap. Exposure-nya dia nge-adjust, ngasih korek exposure terbaik seperti apanya cepet. Again, ini 1080p 30 fps. Ya. Kesimpulannya gampang aja, Poco F3 ini seri Poco yang terbaik yang pernah gue coba. Mengingat dari pengalaman gue nyobain seri Poco sebelumnya yang ternyata nggak segitunya, ekspektasi gue pun nggak tinggi-tinggi amat ke Poco F3 ini. Dan seperti yang gue bilang di awal video, keputusan gue membeli benar-benar based on emotional. Lihat bentuknya yang cakep, lalu beli. Selanjutnya ya gimana ntar aja. Tapi ternyata keputusan membeli yang emotional itu berujung pada user experience yang lumayan menyenangkan. Desain yang cakep dan betah dilihat berlama-lama itu udah pasti. Layar cakep plus speaker stereo yang mantap bisa jadi combo yang asik buat skenario entertainment. Hasil kamera khususnya videonya oke. Kekurangan bisa gue simpulkan dalam satu kalimat yaitu andai smartphone ini OS-nya bukan MIUI. Yang follow Twitter gue pasti tahu lah ya konteksnya apa. Sebagai kesimpulan akhir untuk kali ini gue setuju mending Poco F3. Guys, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Gimana? Kalian suka video ini? Gimana menurut kalian tentang Poco F3 ini? Tulis di kolom komentar. Klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.